Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Ahmad Alayubi akan mempresentasikan metode penelitian saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Profit Margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Bab 1, yaitu ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin maju dengan pesat dan keadaan ekonomi yang dinamis menuntut setiap perusahaan dapat mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan menjadi lebih profesional. Perusahaan dituntut harus dapat mengembangkan usahanya dengan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah mendaftarkan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia atau pasar modal. Dengan banyaknya perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, maka akan membuat persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Secara umum, rasio yang tinggi akan semakin efisien perusahaan dalam menekan biaya-biaya yang ada sehingga dapat meningkatkan laba. Dalam penelitian Numan 2009 dalam Rahmawati 2014, rasio profitabilitas yaitu menunjukkan seberapa efektifnya suatu perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan laba bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra pada tahun 2002 menunjukkan bahwa profit margin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2014, profit margin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan beberapa gap hasil penelitian di muka, dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti kembali pertumbuhan laba dengan mengaplikasikan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan 2013 dengan menggunakan variabel penelitian current ratio, DER dan PM dari penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul tentang pengaruh current ratio, debt to equity ratio, profit margin terhadap pertumbuhan laba perusahaan LQ45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 dan 2013. Selanjutnya, perumusan masalah. Laba diperlukan untuk kelangsungan setiap hidup perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan menyebabkan terganggunya kegiatan operasional. Mulyono dalam Sehari tahun 2014, apabila perusahaan tidak memperoleh laba, perusahaan tidak dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham. Hal itu berarti tidak bisa meningkatkan gaji, memberikan dividen kepada pemegang saham, memperluas usaha, dan membayar pajak. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba? Dan yang ketiga, apakah profit margin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di muka, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba. Untuk menguji pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh profit margin terhadap pertumbuhan laba. Dan selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di muka diharapkan penelitian ini memberikan beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, manfaat teoritis. A. Penelitian diharapkan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai bidang keuangan, khususnya pengetahuan mengenai pertumbuhan laba. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca guna memperluas pemahaman mengenai pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan, khususnya manajemen keuangan yang berkaitan langsung dengan perubahan laba yang diperoleh perusahaan melalui rasio current ratio, debt to equity ratio, dan profit margin. Selanjutnya, bab 2,
Di bab 2 ada landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian. Yang pertama, landasan teori stakeholder. Stakeholder adalah semua kelompok yang dipengaruhi keputusan, kebijaksanaan, dan operasi perusahaan. Jumlah stakeholder dan variasi kepentingan harus dipertimbangkan manajer perusahaan dalam membuat keputusan. Menurut Steiner dan Steiner pada tahun 2003, dalam Julkarnaini pada tahun 2011, terdapat dua macam stakeholder, yaitu yang pertama, primary stakeholder, merupakan stakeholder yang mempunyai hubungan langsung dengan fungsi ekonomi perusahaan, yang terdiri dari pegawai perusahaan, agen, dan pengecer, pesaing, pemegang saham. Yang kedua, secondary stakeholder, merupakan kelompok dalam masyarakat yang dipengaruhi dampak dari operasi perusahaan. Keterlibatan sekunder perusahaan dengan kelompok lain apabila akibat adanya dampak yang timbul dirasa berpengaruh terhadap fungsi ekonomi utama. Secondary stakeholder terdiri dari pemerintah domestik, pemerintah luar negeri, pemerintah lokal, publik secara umum, kelompok pendukung perusahaan, media berita. Yang kedua, teori legitimasi. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan berada, di mana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah. Degen pada tahun 2004 dalam Sejati 2004. Teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Di samping itu, legitimasi juga merupakan hal yang penting bagi organisasi. Batas-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Gojali dan Kariri pada tahun 2007 dalam Pahriji pada tahun 2010. Selanjutnya, yang ketiga, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, menurut Baridwan pada tahun 1992. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. A. Tujuan laporan keuangan. APB Statement nomor 4 AICPA dalam harapan pada tahun 2007 menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membagikannya menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan umum, menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima. Yang kedua, tujuan khusus, memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan. B. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baridwan pada tahun 1992. Karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Keandalan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Selanjutnya C. Pengguna laporan keuangan. Yang pertama, investor. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Yang kedua, kreditor, pemberi pinjaman. Yang ketiga, kreditor, pemberi pinjaman. Yang keempat, shareholder, para pemegang saham. Yang kelima, pelanggan. Yang keenam, pemerintah. Yang ketujuh, karyawan. Dan yang kedelapan, masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, pertumbuhan laba. Bagi setiap perusahaan, laba sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu laba dalam ilmu ekonomi dan laba dalam akuntansi. Menurut Stich-Skousen pada tahun 2009, laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor, dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya. Yang kelima, rasio keuangan. Analisis rasio adalah suatu cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya.
atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. Rasio keuangan dibagi dalam beberapa macam, antara lain yang pertama rasio likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage, mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan. Yang ketiga, rasio aktivitas, mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset. Yang keempat, rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Dari beberapa macam rasio di atas, berikut adalah rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian yang meliputi yang pertama, current ratio, rasio lancar. Current ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan menutupi kewajiban lancar atau hutang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Kashmir pada tahun 2011. Current ratio dirumuskan sebagai berikut. CR sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio merupakan rasio yang membandingkan utang perusahaan dengan total ekuitas. Debt to equity ratio merupakan financial leverage yang dipertimbangkan sebagai variabel keuangan. Karena secara teoritis menunjukkan rasio suatu perusahaan sehingga berdampak pada ketidakpastian harga saham. Rumusan untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan sebagai berikut. DER, total kewajiban atau hutang dibagi total ekuitas. Yang ketiga, profit margin. Profit margin merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik perusahaan telah beroperasi selama setahun tersebut. Menurut Asik dan Ardiasari pada tahun 2002, semakin tinggi NPM menunjukkan bahwa semakin meningkat laba bersih yang dicapai perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Rumusan untuk mencari profit margin dapat digunakan sebagai berikut. PM sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Selanjutnya, ada penelitian terdahulu. Review penelitian terdahulu dalam penelitian ini akan dijelaskan secara ringkas dalam tabel sebagai berikut. Tabel 2.1 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Adi Setiawan pada tahun 2002. Variabel penelitiannya CR, DER, TED, PM, dan DPR. Analisis yang digunakan analisis regresi. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, current ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, debt to asset ratio. Yang kedua, debt to asset ratio, DER berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, total asset turnover tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, profit margin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dan yang kelima, dividend payout rasio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, penelitian Janora pada tahun 2003. Variabel penelitiannya yaitu likuiditas, leverage, dan aktivitas. Analisisnya yaitu analisis regresi dengan hasil penelitian yang pertama, likuiditas diwakili working capital to total asset tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, leverage diwakili debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Aktivitas diwakili inventory turnover tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dan yang ketiga, penelitian Mahaputra pada tahun 2002 dengan variabel penelitiannya CR, TED, dan PM. Analisis yang digunakan analisis regresi dengan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, current ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan. Yang kedua, total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan. Yang ketiga, profit margin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, ada pengembangan hipotesis. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini dijelaskan di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba. Menurut Wibowo pada tahun 2011 dan Ardiasari pada tahun 2002, current ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Current ratio yaitu perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Semakin rasio lancar menunjukkan pertumbuhan laba yang tinggi. Dalam Ardiasari tahun 2012. Berdasarkan penelitian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A1, current ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang kedua, pengaruh debt to equity ratio terhadap pertumbuhan laba. Debt to equity ratio yaitu perbandingan antara jumlah utang lancar dan utang jangka panjang terhadap modal sendiri pada harahap tahun 2007. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam kreditor dengan pemilik perusahaan. Kashmir 2008 dalam Ardiasari pada tahun 2002.
Menurut Putri 2010 dalam Ardiasa 2012, penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra pada tahun 2002 menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan seperti yang di muka, maka hipotesis dalam ini adalah sebagai berikut. H2, debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, pengaruh profit margin terhadap pertumbuhan laba. Profit margin yang meningkat menunjukkan bahwa semakin besar laba kotor yang diterima perusahaan terhadap penjualan bersihnya. Dan penelitian ini Ramawati pada tahun 2004, semakin tinggi profit margin maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra pada tahun 2002 menunjukkan bahwa profit margin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil penelitian di muka, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H3, profit margin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, model penelitian. Berdasarkan hubungan variabel dan pengambilan hipotesis di atas, maka model penelitian digambarkan dalam model sebagai berikut. Current ratio, profit margin, debt to equity ratio, DER, berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. A. Desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji hipotesis dengan pendekatan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Terdapat variabel independen yang mempengaruhi dan variabel independen yang dipengaruhi menggunakan data sekunder dengan melihat laporan keuangan perusahaan dalam indeks LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013. B. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam kategori indeks LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 57 perusahaan yang menjadikan data sesuai variabel yang diteliti dan penggunaan suatu mata uang rupiah. Dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. C. Metode pengumpulan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan menggunakan studi pustaka, yaitu melakukan telah pustaka, eksplorasi dan mengaji berbagai literatur pustaka seperti jurnal, buku literatur, dan sumber lain. Dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder. Sumber data sekunder adalah laporan keuangan perusahaan kategori indeks LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Selanjutnya D. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Dalam penelitian ini, dokumen berasal dari website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, jurnal artikel, tulisan ilmiah dan catatan media cetak lainnya, serta laporan keuangan dari perusahaan kategori indeks LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Selanjutnya metode analisis. Analisis adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif menggambarkan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik untuk menguji variabel current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, dan profit margin sebagai variabel moderasi dan size sebagai variabel kontrol. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi-asumsi yang mendasari penggunaan persamaan penggunaan regresi linear berganda. Metode yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis haruslah menghindari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik. Bawono pada tahun 2006 menjelaskan bahwa uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan dalam proses analisis regresi. Apabila tidak terdapat gejala asumsi klasik, diharapkan dapat menghasilkan model regresi yang sesuai dengan kaidah Blue-Based Linear Unbiased Estimator, yang menghasilkan model regresi yang tidak biasa dan handal sebagai penaksir. A. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Merupakan tahapan yang penting dilakukan dalam proses regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi dan variabel dependen dan independen berdistribusi normal dan tidak. Sebuah penelitian yang baik adalah datanya berdistribusi normal. Dalam uji normalitas ini terdapat 2 metode untuk menguji data, yaitu dengan menggunakan metode analisis grafik dan analisis statistik. Yang kedua, uji heteroskedastik
heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas menguji apakah mode regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan apabila varians residual suatu penggunaan ke pengamatan lainnya berbeda, disebut dengan heterokedastisitas. Model regresi ini yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Suatu penelitian memerlukan pengujian autokorelasi jika penelitiannya menggunakan data runtutan waktu. Ada kriteria untuk pengujian ada tidaknya autokorelasi, yaitu sebagai berikut. Yaitu pada tabel 2.2 kriteria penguji ada tidaknya korelasi. D kurang lebih DU tidak ada autokorelasi positif. D kurang lebih DL ada autokorelasi positif. 0 lebih dari D lebih dari DL ada autokorelasi positif. 4 minus DL kurang dari lebih dari D lebih dari 4 ada autokorelasi negatif. DU lebih dari D lebih dari 4 minus DU tidak ada autokorelasi positif. DL sama dengan D sama dengan DU tidak ada dapat disimpulkan. DU sama dengan D sama dengan 4 kurang DL tidak ada autokorelasi negatif. Selanjutnya uji multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan situasi di mana terdapat kondisi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik sebaiknya tidak ada korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat menggunakan melihat toleransi Pollway dan variance inflation factor. Menurut Hare et al. Dalam Priyatno pada tahun 2009, variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dilihat jika nilai toleransi Pollway lebih kecil dari 0,1 atau besar variance inflation factor PIP yang lebih besar daripada 10, menurut Gojali pada tahun 2011. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang menentukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderating. Ada 3 cara yang untuk menguji regresi dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi, uji selisih mutlak, dan uji residual. Dalam penelitian ini digunakan uji interaksi atau metode moderate regression analysis. Kemudian karena tidak memenuhi asumsi klasik, maka dilakukan metode lain, yaitu dengan melakukan uji residual. Ada 2 langkah uji residual, yaitu pertama itu dengan meregresikan variabel moderasi dengan variabel independence. Selanjutnya hasil dari regresi tersebut diregresikan kembali dengan harga saham. Model persamaan regresi sebagai berikut. HS sama alpha plus beta 1 CR plus beta 2 DER plus beta 3 NPM plus E. Keterangan HS harga saham, alpha konstanta, beta 1 beta 4 dikurang beta 4 koefisien regresi, CR current ratio, DER debt to equity ratio, NPM net profit margin, dan E-nya tingkat kesalahan atau error. C. Penguji hipotesis. Untuk melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pengujian secara parsial dan simultan. Pengujian tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat menunjukkan sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen Y dengan variabel independen X 1, 2, 3, 4, atau sejauh mana kontribusi variabel independen X 1, 2, 3, 4 mempengaruhi variabel dependen Y. Menurut Anton tahun 2006, apabila nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai dengan 1, 0 sama dengan R kuadrat sama dengan 1, maka model regresi yang digunakan sudah semakin tepat sebagai model penduga variabel independen. Yang kedua, uji signifikasi simultan, uji statistik F. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap
variabel independen kriteria penguji uji statistik F adalah sebagai berikut. Jika F signifikan lebih dari 5%, artinya adalah pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang B, jika F signifikan kurang dari 5%, artinya tidak pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang ketiga, uji signifikan parsial. Uji statistik T. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Kriteria penguji uji statistik T ada sebagai berikut. A. Jika T signifikan kurang dari 5%, maka artinya secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, jika T signifikan lebih dari 5%, maka artinya secara parsial ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.